Gempa dengan magnitudo 4,8 mengguncang Kabupaten Gianyar, Bali pagi tadi. Gempa ini berpusat di darat, yakni di wilayah Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar dengan kedalaman dangkal 20 km. Sejumlah warga panik dan sempat berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Pasca gempa, sejumlah bangunan dilaporkan rusak. Kerusakan cukup parah terjadi pada bangunan tembok penyengker di areal Puri Agung Belah Batu. Bangunan tembok yang berusia ratusan tahun ini ambruk di bagian sisi selatan Puri sepanjang 3 meter. Beruntung saat kejadian di sekitar lokasi tidak ada kendaraan parkir. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar masih mendata kerusakan dan dampak dari gempa ini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Dari sini nampak. Kok cantik kali. Dalam rekaman video amatir warga, nampak pusaran angin puting beliung berputar di atas permukiman di kawasan Jalan Pancing Pasar 3, Suasa Selatan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, sekitar 30 rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari 20% hingga 50%. Ini udah kejadian berapa kali, Bu? Kedua kali. Tahun semalam habis saya melahirkan. Baru pulang dari rumah sakit. Kena yang belakang, ya kan. Tapi dari belakang dia puting beliungnya. Malam. Itu hujan deras, Bang. Kalau ini enggak, hitungan detik aja enggak hujan. Hujan langsung dibawa angin, hujan besar dah. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga terdampak angin puting beliung berharap mendapat perhatian dari pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Cikal Mutazam. Dan sebelum tentunya kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan utama. Ini dia. Pemerintah Republik Indonesia resmi menyerahkan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens kepada pemerintah Selandia Baru. Hari ini Komisi Pemilihan Umum Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur wakil gubernur. Gudang amunisi dan rudal milik Rusia terbakar dan memicu serangkaian ledakan, belasan orang luka-luka. Kita awal informasi pagi ini, pemirsa. Pilot Susi Air Kapten Philip akhirnya dibebaskan. Pembebasan dilakukan dengan negosiasi panjang dengan melibatkan banyak pihak. Kapten Philip Mark Mertens tiba pukul 22.40 waktu Indonesia Barat dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kapten Philip turun dari pesawat disambut dengan karpet merah langsung menuju ruangan VVIP. Kedatangan Kapten Philip disambut Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta sejumlah pejabat tinggi TNI Polri. Kapten Philip telah diserahkan kepada Kedutaan Besar Selandia Baru. Menko Polhukam menjelaskan pembebasan Kapten Philip karena kerja keras sejumlah pihak dengan negosiasi panjang. Pihak KKB Papua tidak meminta imbalan untuk membebaskan Kapten Philip. Tentunya proses pembebasan ini adalah hasil kerja keras kita bersama, dan kita patut bersyukur bahwa pilot Kapten Philip saat ini sudah kita serahkan kepada Duta Besar Selandia Baru dan seluruh tanggung jawab sudah berada di Bapak Dubes Selandia Baru. Tidak ada yang mereka minta, kita
hanya pendekatan secara persuasif. Philip Mark Mertens dibebaskan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya setelah 19 bulan menjadi sandera. Philip diterbangkan dari Timika dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara Sabtu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Kapten Philip menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membebaskannya. Today, akhirnya saya sudah keluar dari saya senang sekali saya sudah bisa sebentar pulang dan keluarga saya lagi. Terima kasih semua orang yang bantu dengan hari ini. Dan saya bisa suaranya keluar dengan kondisi yang aman dan sehat. Dan terima kasih banyak semua. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens gabungan TNI Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menjelaskan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens terjadi usai negosiasi panjang dan pemantauan situasi mendalam. Dalam konferensi pers yang digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Sabtu malam, Menko Polhukam secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menyerahkan Kapten Philip kepada pemerintah Selandia Baru. Telah dibebaskan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023 selama 1 tahun 7 bulan. Dan pembebasan ini adalah proses negosiasi yang sangat panjang dengan mengedepankan soft approach karena semuanya kita lakukan keselamatan Kapten Pilot Philip Martin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pembebasan ini juga hasil dari kesabaran pemerintah Republik Indonesia untuk tidak melakukan tindakan represif. Karena keselamatan adalah prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dan pada pagi tadi, Philip dijemput oleh tim Satgas Operasi Karten dari TNI Polri di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga, dan oleh Satgas diterbangkan ke Timika untuk proses cek kesehatan dan yang bersangkutan dinyatakan sehat. Dan selanjutnya diterbangkan dari Timika menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang milik TNI. Tadi baru saja saya mewakili pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyerahkan Kapten Pilot Philip Martin kepada pemerintah Selandia Baru yang diwakili oleh Duta Besar Selandia Baru di Jakarta, yaitu Bapak Kevin, dan acara penyerahan tadi berjalan dengan lancar. Rekan-rekan media sekalian, dalam hal ini saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pembebasan sandera, yaitu TNI dan Polri, tokoh masyarakat,
tokoh adat, dan pemuka agama. Ucapan terima kasih juga kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta. Dan tentunya berbagai pihak yang telah membantu dalam proses pembebasan sandera, yaitu Kapten Philip Martin. Pemirsa, pilot Susi Air Kapten Philip terharu saat menghubungi istrinya usai dibebaskan KKB Papua. Presiden dan juga pemilik Susi Air hingga Menlu Selandia Baru mengungkapkan kelegaannya. Kapten Philip terlihat memegang ponsel didampingi 5 orang tim Satgas yang duduk bersama. Kapten Philip menahan air mata saat terhubung video call dengan istrinya. Terlihat salah satu petugas menepuk punggung Kapten Philip. Pilot Susi Air itu juga terlihat mengusap air mata sesekali. Kapten Philip dibebaskan oleh Satgas Damai Kartens Gabungan TNI Polri di Kampung Yugura, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga, Papua. Kapten Philip juga akan melakukan mitigasi medis dan memastikan kondisi psikologis pilot Philip dalam keadaan stabil. Pendiri maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti, menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak terkait atas bebasnya Kapten Philip Mark Martens dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata Papua. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten di Papua, dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua. Sementara Presiden Joko Widodo ikut merespon mengenai bebasnya pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Jokowi mengapresiasi TNI Polri yang telah melakukan proses negosiasi panjang sehingga berhasil membebaskan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata di Papua lebih dari 1 tahun. Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandera. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters lega atas bebasnya pilot Susi Air Philip Mark Martens. Peters juga memuji seluruh pihak yang terlibat dalam pembebasan Martens di tengah situasi yang terbilang cukup rumit. Well, after 594 days of the capture of him, we've got him free, and I have to say it's enormous relief, and his family will be absolutely over the moon, I believe. And also we want to thank the media for unusually not saying a thing on the critical months and months and months of work, so that we in the end have been successful. So he's in Timika in Papua right now, but he's off to Jakarta very, very soon to be reunited with his family. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Gabungan TNI Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air. Usai dibebaskan, Kapten Philip dibawa ke Posko Operasi Damai Kartens 2024 di Makobrimob Batalion B Timika untuk konferensi pers. Kapten Philip menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang membebaskannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyanderaan pilot asal Selandia Baru Kapten Philip berlangsung sejak Februari 2023 dan berikut jejak perjalanan penyanderaan sang pilot di tanah Papua. Pilot Susi Air Philip Mark Martens disandera kelompok sayap OPM pimpinan Egyanus Ogoya pada 7 Februari 2023.
Untuk membebaskan pilot Susi Air, pihak TNI langsung menggelar operasi penyelamatan. Bulan Mei 2023, sejumlah perwakilan gereja dan uskup di Jayapura menawarkan diri menjadi mediator dalam proses membebaskan pilot Susi Air, namun ditolak oleh pihak OPM. Selanjutnya pihak OPM bersikukuh meminta negosiasi langsung dengan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru. Bahkan pimpinan OPM Egyanus Kogoya mengancam menembak Philip jika pemerintah Indonesia menolak berdialog. Bulan Oktober 2023, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan tidak akan menggunakan operasi militer dalam upaya membebaskan pilot Philip. TNI mengedepankan negosiasi yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Bulan Agustus 2024, pihak OPM mengklaim telah menyepakati pembebasan pilot Susi Air. Keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan. Pada tanggal 21 September 2024, pilot Susi Air akhirnya dibebaskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilik maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti, menyampaikan rasa syukurnya atas pembebasan Kapten Pilot Philip Mark Mertens dalam kondisi selamat. Susi menyebut pembebasan Philip melalui proses yang panjang dan melelahkan. Ucapan syukur atas pembebasan pilot Philip Mark disampaikan Susi Pujiastuti melalui video yang diunggahnya di media sosial. Susi mengaku telah melakukan percakapan dengan Philip Mark melalui video call tidak lama setelah dibebaskan tim Satgas OPS Damai Kartens 2024. Menurut Susi, keberhasilan ini berkat soliditas yang tinggi antara TNI Polri dan tokoh masyarakat yang terus bekerja sama hingga berhasil membebaskan pilot Philip. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kementerian Dalam Negeri, dan TNI Polri atas segala upaya yang telah dilakukan untuk membebaskan Philip Mark dalam keadaan selamat. Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan penghargaan kami atas semua dukungan selama ini hampir 1 tahun 6 bulan. Kami prihatin, kami bersedih, namun akhirnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, Kapten Philip Martens telah bisa pulang kepada kami dan keluarga. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasinya terhadap TNI Polri dan pihak-pihak lain yang turut andil dalam proses pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta pada Sabtu siang. Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang. Dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Hingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Meski pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat telah tertangkap, akan tetapi kasus ini masih menarik perhatian warga. Bahkan rumah kosong tempat persembunyian pelaku terus saja ramai dikunjungi warga yang penasaran dengan peristiwa penangkapan pelaku. Inilah rekaman video amatir penangkapan IS, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di sebuah rumah kosong di daerah Padang Kebau, Kayu Taman, Kabupaten Padang Pariaman. Penangkapan berawal dari pengepungan warga yang curiga dengan keberadaan seseorang di dalam rumah yang telah lama ditinggal pemiliknya. Warga merasa curiga, kemudian menghubungi pihak kepolisian dan akhirnya beramai-ramai menangkap seorang pria dari dalam rumah yang ternyata pelaku pembunuhan Nia Kurniasari. Tidak hanya membuat heboh,
penangkapan IS ternyata menarik perhatian warga dari daerah sekitar. Mereka beramai-ramai mendatangi lokasi penangkapan IS. Bahkan ada pula warga yang datang bersama keluarganya, termasuk anak-anak. Namun masyarakat tidak dapat masuk ke dalam rumah lantaran sekeliling rumah telah dipasang polis lain atau garis polisi. Selain itu, sejumlah petugas kepolisian masih terlihat berjaga di lokasi. Waktu itu masyarakat itu lagi duduk di sini memang mencari tersangka. Setelah itu datanglah yang megang kunci rumah ini minta tolong melihat rumah itu takut. Kemarin itu ada kejadian kehilangan Sanyo. Jadi karena rumah ini udah seminggu nggak dibuka, jadi diminta tolonglah pemuda ini untuk membuka rumah ini. Dan kini, IS tersangka pembunuhan dan ruda paksa terhadap gadis remaja penjual gorengan bernama Nia Kurniasari telah ditahan di Polres Padang Pariaman guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka News melaporkan. Polisi menggerebek sebuah tempat judi di kawasan perumahan elit di Jalan Anjas Moro Raya, Kota Semarang. Pemirsa, dalam penggerebekan, polisi menangkap belasan orang yang diduga pelaku perjudian, peralatan judi, serta uang tunai 1,2 miliar rupiah. Dipimpin langsung Kapolres Sabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, tim gabungan menggerebek sebuah tempat judi di kawasan perumahan elit di Jalan Anjas Moro Raya, Kota Semarang. Penggerebekan yang dilakukan Sabtu dini hari berlangsung senyap tanpa melibatkan banyak personel. Operasi penggerebekan dilakukan usai pengintaian petugas dalam beberapa hari terakhir. Arena judi ini juga tidak terlihat masyarakat karena berada di dalam tempat hiburan. Bahkan untuk masuk ke dalam arena judi kasino yang beroperasi dari malam hingga pagi hari, pengelola menyiapkan beberapa jalur pintu tersendiri. Dari lokasi kami mengamankan beberapa alat permainan, kemudian ada uang 9 miliar, kemudian ada admin, ada operator, dan semuanya tersebut. Untuk proses penyitaan barang bukti saat ini sedang dilakukan oleh anggota dari Polres Sabes Semarang. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan belasan orang yang diduga pelaku perjudian, peralatan judi, serta uang tunai 1,2 miliar rupiah. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Anyus melaporkan. Produksi uang palsu dolar dan rupiah di sebuah rumah di Majalengka, Jawa Barat dibongkar oleh petugas. Selain mengamankan 3 pelaku, polisi juga menyita mesin pembuat upal dan pecahan upal dolar senilai 2 miliar lebih. Tim Opsnal dan unit Tipiter Polres Majalengka membongkar sebuah rumah di daerah Parakan, Muncang, Sumedang, Jawa Barat yang memproduksi uang palsu dolar dan rupiah. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 4 orang pelaku, yakni Nur, warga Sumedang, Agus, warga Cianjur, Denny asal Bandung, dan Widodo dari Majalengka. Polisi juga menyita mesin pembuat uang palsu dan uang palsu dolar pecahan 50 dan 100 yang nilainya sekitar 2,5 miliar rupiah, serta uang pecahan 50.000 dan 100.000 yang nilainya sekitar 30 juta rupiah. Kalau dilihat dari hasil itu 90% mirip, jadi kami kategorikan profesional. Kalau dari keterangan memang sengaja adanya pesanan dan juga dari orderan itu lalu mereka membuat uang palsu. Aparat kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan segera melaporkan jika menemukan adanya peredaran uang palsu. Dari Majalengka, Muhammad Zeni Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang oknum pengacara yang diduga pelaku penembakan terhadap pemilik warung kopi di Sukabumi, Jawa Barat yang terjadi pada 19 September lalu. Ironisnya, motif penembakan tersebut dilakukan hanya untuk menunjukkan kepada korban bahwa pelaku memiliki senjata api. Pelaku penembakan terhadap pemilik warung kopi di Jalan Veteran Kota Sukabumi, Jawa Barat tidak berkutik saat digelandang petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota.
Pelaku yang merupakan oknum pengacara tersebut diringkus polisi di rumahnya di wilayah Citamiang, Sukabumi saat hendak kabur keluar kota. Insiden itu bermula saat pelaku yang dalam pengaruh minuman keras mendatangi warung kopi untuk mengobrol dengan korban. Awalnya korban tidak curiga lantaran keduanya sudah saling mengenal. Saat ngobrol tersebut pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan menembak korban pada bagian punggung hingga terluka. Akibatnya korban harus dirawat di Rumah Sakit RS Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan senjata api rakitan dari rekannya yang sudah meninggal. Diduga dalam pengaruh alkohol keduanya. Pelaku mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver dan berkata kepada korban, "Bray, mau tahu nggak rasanya ditodong?" Kemudian pelaku mengarahkan senjata api kepada korban dan menempelkannya ke punggung sebelah kanan korban. Kemudian menarik pelatuk senjata api hingga meletus dan melukai korban di bagian punggung sebelah kanan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan dan undang-undang darurat tentang penyalahgunaan senjata api dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Pelaku pun langsung ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Anyus melaporkan. Belum sebulan dilantik, 3 anggota DPRD Kepulauan Mentawai kedapatan berpesta narkotika jenis sabu di tempat di Padang, Sumatera Barat. Informasinya segera hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Terima kasih Cikal dan selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda pada akhir pekan kali ini. Mari kita update bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk kondisi arus lalu lintas yang pertama dari sekitaran kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran menggunakan jalur flyover terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Pancoran yang menggunakan jalur arteri juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat untuk yang menggunakan jalur tol sendiri masih terpantau relatif lancar, belum adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda sekaligus menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, saya mengajak Anda beralih ke kawasan berikut dari sekitaran kawasan Cisanggarung, Cirebon. Untuk arus lalu lintas sendiri pada pagi hari ini dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang terpantau masih dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan saat ini masih didominasi oleh kendaraan umum juga kendaraan pribadi. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat yaitu pasar yang cenderung memakan badan jalan dan juga antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada kawasan pasar tersebut. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan secara umum yaitu karena adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang ataupun ke arah Tegal Kota hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan mengikuti rambu lalu lintas yang terpasang pada bahu jalan. Juga adanya beberapa pertemuan arus kendaraan, untuk itu tetap bersabar sesuai dengan jalur para pengendara masing-masing.
Dan terakhir pemirsa, kita beralih ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja Kota yang akan menuju ke arah Purworejo dan sebaliknya hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Terlihat juga selain adanya mobilitas arus kendaraan, tetapi juga adanya aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan ini. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan juga tak bosan-bosannya kami menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan kelengkapan surat kendaraan Anda dan tetap patuhi aturan dalam berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 24 jam telah terjadi 217 kasus laka lantas dengan rincian 28 meninggal dunia, 48 luka berat, 297 luka ringan, dan dari 217 kasus laka lantas yang terjadi 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu dihimbau terus bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, utamakan keselamatan diri Anda pribadi dan juga keselamatan bersama. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas baik di kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Cikal yang dapat kami laporkan langsung bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici melaporkan dari studio NTMC Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ratusan jemaah Nahdlatul Ulama mengikuti peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara ini turut mengundang tokoh publik diantaranya Ulama Gus Muwafiq dan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Bagi RK, pertemuan ini untuk silaturahmi dengan jemaah NU. Di hadapan jemaah NU, RK juga mengenang dirinya sebagai sosok cucu Panglima Hizbullah NU yaitu Kiai Haji Muhyiddin. Selain itu, RK mengaku mendapat nasihat soal konsep bernegara dan kepemimpinan yang penuh penderitaan serta cobaan yang harus dilalui masyarakat. Silaturahmi aja, kan saya keluarga besar juga Nahdlatul Ulama, kakek juga ulama NU. Dinasehati Gus Muwafiq tentang nilai-nilai Rasulullah kan, sebagai bekal dalam takdir kita masing-masing, apalagi tentang konsep bernegara, konsep kepemimpinan yang penuh penderitaan dan cobaan yang harus dilalui, dan tentunya jadi bekal moral saja ya. RK juga menambahkan kehadirannya dalam acara ini tidak ada maksud lain selain hanya sebagai tamu yang diundang untuk merayakan Maulid bersama jemaah Nahdlatul Ulama. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Anda masih di Sindo Today, kali ini saya ditemani oleh rekan Aulina Yasha. Gimana tadi di perjalanan? Sangat macet sekali. Macet sekali. Ya, betul sekali tadi. Cuma kan banyak jalan yang ditutup juga nih pemirsa, apalagi di hari Minggu ini lagi ada CFD ya, Cika. Oh ya, di kawasan Tamrin dan sekitarnya ya. Betul sekali. Pernah nggak sih CFD di situ? Saya sih, menurut saya agak western ya orangnya. Nggak terlalu. Gak mau CFD gitu maksudnya? Saya pernahnya Car Free Day. Maksudnya apa? Oh, maksudnya itu sama aja. Sama aja ya. Tadi ini kita lagi ngebahas berita mengenai pilkada. Ya, betul tadi sekali. ada informasi mengenai Ridwan Kamil dan saat ini soal apa nih? Pramono ya. Ya, pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ya, namun Pramono Rano belum menjelaskan hasil pertemuan tersebut. Oke, saya mau koleksi ini sejarahnya. Ya, dalam pertemuan tersebut ketiganya kompak mengenakan batik. Mereka bertemu di ruangan yang dipenuhi lukisan hasil karya SBY di Cikeas. Pramono Rano menegaskan selama masa pilkada ini mereka akan berusaha menemui seluruh tokoh yang pernah memimpin Indonesia dan memimpin kota Jakarta. Pramono juga menyebut pertemuan merupakan silaturahmi terhadap SBY yang tentunya juga memiliki mimpi yang baik untuk kota Jakarta. Oke, saya mau koleksi jadi sejarahnya.
Memang dulu saya waktu terus nanti tolong dilukis. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur hari ini. Rencananya penetapan pasangan calon dilakukan di kantor KPU Jakarta di kawasan Jakarta Pusat usai rapat internal KPU. Begitupun dengan kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon yang akan digelar pada Senin. Pasangan calon tidak wajib hadir pada saat penetapan, namun wajib hadir di pengundian nomor urut. Sebelumnya sebanyak 3 pasangan telah resmi mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Adapun 2 pasang cagup dan cawagup maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 dengan diusung partai politik, yakni Pramono Anung, Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Dan ada Ridwan Kamil Suswono yang diusung belasan partai. Sementara 1 pasangan bakal cagup dan cawagup Dharma Pongrekun dan Kunwardana mendaftar secara independen. Ya pasti cepat atau lambat namanya pilkada akan sampai juga ke tahap-tahap yang bisa dibilang krusial dan dinantikan oleh masyarakat. Iya, ini kan pesta politik ya. Iya, Cika gimana sih dalam menghadapi pesta politik ini gitu Pertama banyak nonton berita seperti ini, kemudian mengedukasi diri, jangan kemakan broadcast WhatsApp gitu ya. Masing-masing paslon karena black campaign itu bisa menyusup dimanapun. Pokoknya kalau ada hati-hati ya pemirsa. black campaign yang viral kan itu berarti tidak viral. Tidak baik ya itu ya Cikal ya. Oke. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di gedung KPU Jakarta, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di sana. Ya Jen, bagaimana Jen persiapan jelang penempatan pasangan cagup dan cawagup Jakarta di sana, Jen? Ya, selamat pagi Aulina, Cikal dan juga pemirsa. Hari ini akan ada penetapan paslon calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta di KPU DKI, dan untuk saat ini masih tahap persiapan ya. Sebelum nantinya pukul 9 pagi akan ada rapat pleno internal dari pihak KPU terlebih dahulu, kemudian nanti sekitar pukul 11 siang baru akan diumumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029 nanti. Untuk setelah kemarin telah dilakukan pendaftaran, yakni ada 3 pasangan calon, yakni yang pertama ada Ridwan Kamil Suswono, kemudian ada Pramono Anung dan Rano Karno, kemudian ada pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Kemudian hari ini akan ditetapkan setelah kemarin mereka sudah mendaftarkan diri, kemudian dilakukan seleksi administratif, kemudian seleksi berkas, dokumen dan lain sebagainya, yang kemudian pada hari ini akan ditetapkan secara resmi siapa sajakah yang resmi menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju di kontestasi Pilkada 2024. Kemudian setelah nantinya pengumuman penetapan pasangan calon akan dilanjutkan dengan penetapan DPT atau daftar pemilih tetap yang akan dilaksanakan sekitar pukul 2 siang nanti, dan DPT ini diumumkan setelah sebelumnya sudah ditetapkan oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara yang semula DPS atau daftar pemilih sementara, yang kemudian hari ini akan ditetapkan menjadi DPT atau daftar pemilih tetap. Kemudian Cikal, Aulina dan juga pemirsa, setelah hari ini ada penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pada esok hari atau besok pada hari Senin pada pukul 7 malam akan dilaksanakan penetapan nomor urut atau undian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah ditetapkan. Dan untuk hari ini sendiri penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk para paslon itu sendiri tidak hadir atau tidak datang langsung, namun hanya diwakilkan oleh para partai koalisi ya, yang nantinya juga akan menghadiri. Lalu pada esok hari, yakni di mana pada waktu pengundian nomor urut ini mereka atau pasangan calon ini harus hadir. Jadi kalau hari ini mereka tidak diwajibkan untuk hadir, hanya diwakili oleh partai koalisi yang mendukungnya.
Namun besok pada saat pengundian nomor urut mereka wajib hadir untuk undian tersebut. Jadi besok akan ditetapkan ketiga pasangan calon ini nomor urut berapa saja. Tapi selain itu juga Cikal, Aulina dan juga pemirsa, hari ini nanti setelah ada penetapan pasangan calon juga akan ada penyerahan pengamanan oleh pihak kepolisian, yakni tepatnya dari pihak Polda Metro Jaya kepada masing-masing pasangan calon untuk menuju nantinya kampanye pasangan calon sebelum nantinya di hari pemungutan suara, yakni pada kampanye nantinya sebelum pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Kita tunggu hari ini bagaimana nantinya rapat pleno yang dilakukan, apa saja yang dibahas oleh pihak KPU DKI Jakarta, kemudian apa saja yang disampaikan nantinya di saat penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dan tentu saja nanti siapa sajakah dari koalisi partai yang mendukung masing-masing paslon ini, siapa yang akan hadir, dan kita tunggu karena sampai saat ini kami masih belum mengetahui siapa saja yang akan hadir dan apa saja yang akan dibahas nanti di KPU DKI Jakarta. Cikal, Aulina. Jen, pasti nantinya pembahasan akan lebih mendalam ya, dibahas dengan kepada tim kampanyenya nanti. Tapi setidaknya apakah sudah ada informasi, karena kalau misalnya pengambilan nomor urut itu kan momentum gitu ya, pasti menjadi momentum tersendiri untuk ada kampanyenya juga gitu, Jen. Apakah ada terms and condition khusus yang sudah disampaikan oleh pihak KPU kepada para calon nanti ketika pengambilan nomor urut tentunya pada khususnya? Ya, tentu saja ini akan disampaikan nanti saat penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ya, karena hingga saat ini kami masih belum mendapatkan kesempatan untuk berbicara atau mendapatkan statement dari pihak KPU DKI Jakarta, tapi yang pasti nanti pada pukul 9 dari pihak KPU akan melakukan rapat pleno dan tentu saja menentukan bagaimana terms and condition, bagaimana peraturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pasangan calon dan timnya, yang nanti akan tentu saja akan diumumkan bagaimana peraturannya untuk kemudian agenda terdekat, yakni penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tentu saja Cikal, Aulina dan juga pemirsa, nanti kalau memang sudah ada dari pihak KPU DKI Jakarta, kami akan mencari tahu lebih lanjut bagaimana sih yang peraturan yang nanti akan disampaikan atau ditetapkan kepada masing-masing pasangan calon. Cikal, Aulina. Ya, terima kasih laporannya Jen Cahyani dari Gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, SBY dan Jokowi sepakat mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut hangat kedatangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Indonesia pada Sabtu 21 September 2024. Pertemuan kedua tokoh ini dilakukan secara tertutup yang berlangsung di ruang Jepara Istana Kepresidenan Jakarta. Kepada media, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kedatangannya untuk menyampaikan misi khusus Aliansi Sedunia Membasmi Malaria. Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk Membasmi Malaria. Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita, dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan selain membahas penanganan malaria, SBY dan Jokowi sepakat mendukung penuh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi selain yang disampaikan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Karena saya itu. Usai pertemuan ini, SBY direncanakan akan berangkat ke New York selama 1 minggu membahas masalah malaria sedunia. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih leluasa dalam menyusun kabinetnya. Jumlah kementerian yang ditetapkan akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah pasal 15, yakni jumlah kementerian yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Artinya, tidak akan dibatasi hanya 34 institusi saja, bisa lebih. Dengan hasil ini, Presiden terpilih akan lebih leluasa menggunakan hak prerogatifnya menyusun kriteria kabinet. Itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Meski begitu, sejumlah pihak meyakini Prabowo Subianto tetap akan prioritaskan zakon kabinet atau kabinet dari kalangan ahli dan profesional. Pertama kali akan memprioritaskan bagaimana interdeliver ke rakyat gitu. Jadi untuk bisa menyajikan sebuah janji-janji politik, visi misi yang pernah dijanjikan itu, Pak Prabowo memprioritaskan apa yang dinamakan zakon kabinet tadi gitu. Tapi tetap saja, kabinet harus mendapat dukungan politik dari parpol pengusung. Mau tidak mau, seprofesional apapun kabinet yang dibentuk, kalau tidak mendapatkan dukungan politik, itu akan sulit. Sebelumnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 19 September 2024. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Nampaknya, kehadiran SBY di kediaman Prabowo juga kemungkinan berdiskusi mengenai kabinet ideal yang menyesuaikan dengan perubahan undang-undang. Lantas, apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyusun final kabinetnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program makan gizi gratis memiliki potensi besar dalam upaya mengatasi stunting. Ya, untuk mencegah kekurangan gizi yang sering menjadi penyebab stunting, uji coba program makan bergizi gratis digelar di sejumlah sekolah. Uji coba program makan bergizi gratis kembali diadakan Pemprov Jakarta di SDN Wijaya Kusuma 05 dan 07 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ratusan kotak berisi nasi, lauk pauk, sayur dan buah dibagikan kepada murid sekolah dasar. Satu boks makanan yang dibagikan senilai Rp25.000 namun tidak ada susu di dalamnya. Alasannya saat ini fokus dengan menu yang mudah dan disukai anak-anak. Makan gratis bergizi bagi anak-anak didik kita di SD 0507 sebanyak 700 box. 750 box dan menunya nasi, ikan presto bandeng, sayur, telur dadar, jeruk. Dari hasil pantauan kita, semua menu ada anak-anak didik kita menyukainya. Uji coba program makan bergizi gratis juga diadakan di SMPN 161 Jakarta Selatan, kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak swasta. Dirut Krupi Ansari Kadir menuturkan program makan bergizi gratis bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dan menciptakan generasi muda yang unggul dan kompeten. Di SMP 161 ini kita mulai demo dan memang hari ini didukung full oleh Krupi, sistem pengawasan makanan bergizi gratis, di mana kita hanya melakukan scanning saja melalui handphone, kemudian
secara sederhana, secara simpel itu akan termonitor langsung anak ini sudah menerima makanan atau belum, baik itu dari orang tua di rumah ataupun guru di sekolah, kepala dinas, kepala sekolah, semuanya bisa langsung monitor. Jadi Krup ini QR untuk pelajar Indonesia hari ini demo untuk mendukung program makan siang gratis bergizi dari Presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Dalam sebuah kajian komprehensif oleh para peneliti kedokteran di komunitas di FKI, stunting dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut mantan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, buruknya sistem sanitasi di lingkungan tumbuh kembang anak bisa meningkatkan stunting secara signifikan. Tapi menurut saya sanitasi yuk kita lihat, ya namanya udah dikeluarin dari tubuh kita tentu banyak kuman, bakteri dan sebagainya. Kalau ini sembarangan, ya anak-anak kita main-main, misalnya maaf ya tadi BAB-nya mending kalau di sungai deh atau di tanah. Anak-anak kita main, ya kenalah dia telur cacing lah segala macam. Pencegahan stunting membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, susu ikan akan menjadi menu tambahan dalam program makan bergizi gratis. Ya, kami ajak Anda melihat produksi susu ikan yang menggunakan bahan baku ikan petek di Indramayu, Jawa Barat. Susu ikan akan menjadi menu tambahan untuk melengkapi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil, terutama dalam program makan bergizi gratis yang dimulai pada Januari 2025. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan, kemudian dibentuk menjadi bubuk siap seduh. Pabrik susu ikan pertama berada di Indramayu, Jawa Barat. Bahan baku yang digunakan adalah ikan petek. Dalam sebulan, pabrik ini mampu memproduksi hingga 30 ton ikan. Nah, pemirsa, ini dia satu step yang sangat penting di sini adalah proses hidrolisat, di mana ini mengubah daging yang sudah digiling tadi menjadi liquid berprotein. Bisa dilihat, alatnya memang seperti ini. Dari daging yang sudah digiling begitu ya, kemudian masuk proses hidrolisat. Di sini masuk proses ultrafiltrasi untuk memisahkan antara tulang-tulang dan juga liquid yang nantinya akan diubah dalam bentuk powder. Susu ikan ini tersedia dalam dua rasa, yaitu coklat dan stroberi. Lantas bagaimana rasa, aroma, dan kandungan gizinya? Pemirsa, pasti Anda penasaran kan seperti apa sih rasa dari susu ikan? Langsung kita coba. Di sini sudah ada dua rasa dari susu ikan, ada rasa stroberi dan juga rasa coklat. Saya akan mulai mencoba untuk rasa stroberi terlebih dahulu. Pemirsa, ini rasanya manis, enak, sensasinya layaknya kita minum susu sapi pada umumnya. Dan memang tidak terasa baik pun bau amis ataupun rasa amis dari susu ikan ini. Adapun untuk susu ikan rasa stroberi, pemirsa, ini mengandung sebanyak 5 gram protein, 20 gram karbohidrat, kemudian juga 3 gram lemak, dan 4,7 gram gula. Sementara untuk susu ikan rasa coklat, ini mengandung sebanyak 6 gram protein, kemudian 17 gram karbohidrat, 3 gram lemak, dan juga mengandung sebanyak 8,4 gram gula. Cukup banyak ya kadar gulanya. Adapun penamaan susu ikan ini adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Pemirsa, meskipun masih dalam tahap wacana, penggunaan susu ikan ini bertujuan untuk melengkapi nutrisi protein anak-anak di Indonesia agar tetap sehat dan juga kuat. Dari Indramayu dan juga Bekasi, Jawa Barat, Yasmin Natania, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Kembali di Sindo Today, final pemilihan Abang None Jakarta 2024 berlangsung meriah di Jakarta Concert Hall Ainus Tower. Ya, nantinya Abang None akan menjadi pendamping gubernur dan juga sebagai duta wisata dalam rangka mempromosikan Jakarta. Malam final pemilihan Abang None Jakarta 2024 di Jakarta Concert Hall Gedung Ainus Tower Menteng Jakarta Pusat berlangsung meriah. Pemilihan Abang None Jakarta ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Betawi dan sekaligus sebagai sarana pengembangan potensi, bakat, kecerdasan, dan kreativitas generasi muda. Panitia Abang None akhirnya mengumumkan Muhammad Hafiz dari Kepulauan Seribu dan Alia Nisa Taib dari Jakarta Barat sebagai pemenang Abang None 2024. Saya berharap agar Abang None Jakarta tetap konsisten menjadi ikon generasi muda Jakarta yang kontributif, kemudian aktif. Proses pemilihan Abang None sendiri sudah dilakukan sejak 30 Agustus lalu dan diikuti sebanyak 36 finalis. Dari Jakarta, Nisa Sahib Andri, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, ada juga Cika nih, jika Anda merasa lelah usai beraktivitas bisa mencoba terapi air dengan berendam di Sendang Keongan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Berendam itu memang mengasyikan ya, iya, apalagi karena sumber air yang mengandung zat kapur dan belerang diyakini sangat baik untuk kesehatan kulit. Berendam dan berdiam diri di bawah guyuran air mengalir sungguh terasa nikmat. Ya, bagi Anda yang berkunjung ke Kabupaten Grobogan, kurang lengkap rasanya jika tidak mendatangi Sendang Keongan. Di lokasi ini pengunjung bisa menikmati sensasi terapi air dari sumber air Sendang yang mengandung zat kapur dan belerang. Banyak pengunjung meyakini air Sendang di Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Grobogan ini sangat baik untuk kesehatan kulit. Tak heran, banyak pengunjung memadati areal pemandian Sendang Keongan khususnya pada momen liburan. Atau gimana? Ya, niki terapi ya mandi dan segera wae, Pak. Saking nikmatnya, para pengunjung bisa berjam-jam berendam di Sendang Keongan untuk menghilangkan lelah usai beraktivitas. Untuk menjaga keselamatan bersama, pengelola objek wisata menyiagakan petugas keamanan yang memantau lokasi pemandian. Nah, bagi Anda yang ingin mandi sepuasnya di Sendang Keramat ini, cukup merogoh kocek Rp15.000. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Torohudan yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta kerap menjadi referensi wisata untuk mengisi liburan. Ya, pesona hamparan pasir putih serta deburan ombaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Panorama alam yang begitu indah serta suasananya yang asri membuat Pantai Torohudan di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosati, Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi istimewa. Dengan jarak sekitar 50 km dari pusat kota Yogyakarta atau sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan pribadi, pengunjung sudah tiba di lokasi. Pantai Torohudan merupakan pantai yang masih sepi sehingga pas menjadi tempat wisata untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Selain itu, ombak di pantai ini pun juga bersahabat bagi si kecil yang suka main air. Jika beruntung, Anda dapat menikmati keindahan biota laut yang terbawa oleh gelombang yang berada di bebatuan karang. Hamparan pasir putih di sepanjang bibir pantai cocok digunakan bersantai hingga berkemah. Tanggapannya Mbak setelah sampai di pantai ini seperti apa? Bagus, walaupun weekend tapi masih bagus, nggak banyak orang. Yang paling bagus dari pantai ini apa sih Mbak? Pasirnya Mas, saya suka sama pasirnya. Terus untuk suasana sendiri di Pantai Torohudan ini seperti apa? Nyaman, enak buat. Tak perlu khawatir kehabisan biaya sebab tiket masuk ke kawasan pantai ini sangatlah murah, yakni hanya Rp8.000 per orangnya. Itu pun pengunjung sudah dapat menikmati sejumlah pantai lainnya meliputi Pantai Ngerenehan dan juga Pantai Ngobaran. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Iya, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Aulina Yasya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.